Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madi Dianing Puspitarini. Saya adalah mahasiswa pasca sarjana MRIL Universitas Fajar Makassar. Kali ini saya ingin mempresentasikan tugas yang diberikan kepada saya yang berjudul Kegagalan konstruksi yang diakibatkan oleh korosi material. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan pengertian dari korosi. Korosi merupakan proses atau reaksi elektrokimia yang bersifat dan berlangsung secara alamiah. Proses ini dapat mempengaruhi struktur bangunan, khususnya bangunan yang berada di daerah pesisir. Dalam mekanismenya, korosi ini tidak dapat dicegah ataupun dihentikan, namun dapat dikendalikan dengan cara memperlambat lajunya. Dalam pemberian tugas ini, kami diberikan tugas untuk melakukan review terhadap beberapa jurnal. Kami akan melakukan share screen terhadap hasil tugas yang telah saya kerjakan. Ya, seperti yang terlihat pada layar, ya, kegagalan konstruksi akibat korosi material. Hasil review yang telah saya dapatkan yaitu 1. Dengan judul Pengaruh Korosi Terhadap Kegagalan Logam pada Jembatan, dengan penulis Anita Putri Kurniasari dan Yasmina Amalia tahun 2022. Masalah yang didapatkan adalah kerusakan struktur jembatan yang disebabkan korosi dari ion klorida pada air laut lebih tinggi dibandingkan dengan korosi pada lingkungan sungai dan cairan limbah di kereta api. Dengan metode penelitian yaitu literatur review, dan hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah penyebab korosi terhadap beberapa kerusakan yang menyebabkan kegagalan pada struktur jembatan, antara lain baja tidak homogen dan lingkungan baja tidak homogen. 2. Kajian kerusakan pada konstruksi bangunan basement cooling water pump. Maaf, saya ulangi. Konstruksi bangunan basement cooling water pump ya, atau CWP PLTU Pembangkitan Sumatera Utara, bagian utara, sektor pembangkitan Belawan, oleh Hermansyah STMT tahun 2019. Masalah yang didapat adanya ketidakhomogenan baik dalam jenis maupun mikro, termasuk ketidakhomogenan dalam beban fisik dan kimia. Metode penelitian dilakukan yaitu melakukan percobaan pada korosi beton di lingkungan laut, korosi pada baja tulangan, korosi pada beton, dan karbonasi. Hasil yang didapatkan, kerusakan yang terjadi di bangunan basement CWP PLTU dikarenakan adanya faktor kelembapan udara dan tumpahan air di mesin pompa pengolahan yang mana mesin pompa tersebut menghisap air laut. Akibatnya, struktur yang ada pada bangunan tersebut mengalami kerusakan antara lain pada balok, kolom, maupun lantai. Kondisi tulangan telah banyak mengalami korosi kedalaman karbonisasi mencapai 10 mm. 3. Analisa kegagalan sambungan last pipe line steel A106 grade B diameter 6 inci di sumur NEP 46 Petrucina Internasional Jabung oleh Sugianto, Muhammad Wahyu Darojat, dan Wijoyo tahun 2017. Masalahnya adalah adanya kebocoran dan keropos pada pipa. Metode penelitian yang dilakukan, uji kekerasan, pengujian komposisi kimia, pengamatan struktur mikro dan makro, pengujian SEM atau Scanning Electron Microscope, EDX, dan XRD. Dengan hasil, visual inspeksi diindikasikan bocor posisi dekat dengan area pengelasan. Hasil uji kekerasan didapatkan di ujung retak area mempunyai kekerasan lebih tinggi. Selanjutnya, korosi mudah menyerang karena area tersebut bersifat anode. Hasil uji komposisi kimia. Untuk hasil komposisi kimia, daerah lasan memperlihatkan kandungan karbon dalam logam induk lebih besar dari kandungan karbon di lasan. Pengamatan struktur mikro dan makro melihat ada indikasi erosi dikarenakan dari operasi gas pada jalur pipa tersebut mengandung karbon dioksida dan hidrokarbon. Pada ketiga penulis ini, tidak ada yang memberikan saran pada tulisannya. 4.
Korosi pada baja tulangan dan pencegahannya, yaitu studi kasus Gedung Ruko Yosudarso Square, Semarang, oleh Arif Subaktiaryanto tahun 2022. Masalah yang didapatkan pada proyek pembangunan gedung, bahan penyusun beton bertulang, khususnya baja tulangan, banyak mengalami korosi akibat penyimpanan yang tidak baik. Metode penelitian yang dilakukan yaitu pengumpulan data, studi literatur, dan wawancara. Pengamatan di lapangan. Maksudnya ada dua, yaitu satu pengumpulan data, dua pengamatan di lapangan. Hasil yang didapatkan, berdasarkan hasil penelitian, penyebab terjadinya korosi adalah air, kelembapan udara, serta elektrolit, baik itu asam atau garam. Korosi pada baja tulangan menyebabkan perubahan pada baja tulangan meliputi perubahan diameter dan berat. Saran yang diberikan adalah oleh penulis, sebelum baja tulangan digunakan, dilihat lebih dulu apakah terjadi korosi pada permukaan baja tulangan akibat dari penyimpanan yang kurang baik. Dan apa cara yang mengatasinya jika sudah terjadi korosi, yaitu dilakukan pengecatan, menggunakan gerindra listrik, menggunakan bahan kimia, dan menggunakan amplas. 5. Perilaku konstruksi jembatan, hutan, wisata, kawasan konservasi hutan mangrove Bakantan, Kota Tarakan tahun 2021 oleh Edi Hutomo dan Hutagami Sufardal tahun 2021. Masalah yang didapatkan oleh penulis yaitu kondisi konstruksi jembatan yang sangat memprihatinkan, banyak terjadi keretakan dan korosi pada beton dan tulangan-tulangan beton. Metode penelitian yang dilakukan yaitu pengumpulan data sekunder, pengumpulan data primer melalui survei langsung di lapangan, permodelan konstruksi jembatan yang mengacu pada data sekunder dan primer. Hasil yang didapatkan yaitu visual inspeksi terjadi pengurangan mutu tulangan beton yang disebabkan oleh adanya korosi. Dan saran yang diberikan oleh penulis adalah pada pekerjaan yang berlokasi di daerah basah atau pesisir pantai, sebaiknya menggunakan mutu beton dengan nilai minimal 35 MPa dan menambahkan ketebalan pelindung beton. 6. Analisis laju korosi pada pipa baja karbon dan pipa galvanis dengan metode kehilangan berat oleh Yani Cordoba Surbakti tahun 2017. Masalah yaitu terjadinya korosi pada pipa-pipa kapal dengan metode penelitian, studi literatur, dan studi empiris. Hasil yang didapatkan yaitu korosi pada pipa baja karbon lebih tinggi dibandingkan pada pipa baja galvanis. 7. Pengaruh surface treatment terhadap ketahanan korosi baja karbon tercoating fosfat pada media asam sulfat oleh Adi Setiawan, Amalia Kristina Dewi, dan Mukhlis tahun 2018. Masalah yang didapatkan adalah peningkatan konsentrasi asam sulfat menyebabkan laju korosi baja karbon tercoating zinc fosfat lebih tinggi. Dengan metode penelitian yang dilakukan yaitu pelapisan atau coating baja karbon. Dan hasil yang didapatkan adalah baja karbon yang mengalami perlakuan permukaan dengan sandblasting memiliki ketahanan korosi yang lebih baik dibandingkan dengan baja karbon yang mengalami perlakuan permukaan dengan power tool wire brush. Sedangkan saran yang diberikan oleh penulis yaitu perlakuan permukaan sebelum coating baik dengan metode sandblasting maupun power tool wire brush. 8. Pengaruh inhibitor belimbing wulu terhadap pengendalian korosi baja karbon dalam larutan NaCl oleh Nyenyep Sriwardani, Ranto, Ngatau Rohman, dan Basori tahun 2019. Masalahnya adanya penurunan kinerja atau kegagalan pada material yang disebabkan oleh korosi dengan metode penelitian eksperimen research. Hasil yaitu proses korosi terjadi lebih cepat pada larutan NaCl. 9. Analisa kegagalan struktur beton akibat korosi baja tulangan oleh Ishak tahun 2011. Masalahnya yang didapat oleh penulis adalah korosi pada baja berkarat rusaknya, korosi pada baja berakibat rusaknya struktur beton. Kegagalan akibat korosi ini diawali dengan perusakan selaput pasif protektif. Metode penelitian yang dilakukan yaitu dengan cara mengambil produk korosi pada titik tersebut dan dianalisa secara kualitatif. Hasil yang didapatkan, kegagalan struktur akibat penambahan baja tulangan dapat mengakibatkan korosi. Korosi yang terjadi berakibat lebih berat terhadap kegagalan struktur dari pengaruh beban mekanik. Saran yang diberikan oleh penulis yaitu baja tulangan yang akan digunakan
harus bebas karat, kotoran binatang, dan hal-hal lain yang mengganggu. 10. Studi kegagalan akibat korosi pada pipa economizer oleh Acep Wagiman dan Gugun Gundara tahun 2017. Masalah yang didapatkan yaitu adanya kerusakan pada pipa economizer. Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan mendapatkan data primer melalui observasi langsung dan data dari laporan pemakaian pipa economizer serta dari data sekunder. Hasil yang didapatkan yaitu dari hasil pemeriksaan, pengamatan, pengukuran, dan analisa kimia dapat disimpulkan bahwa penyebab kerusakan pipa economizer yang diakibatkan oleh korosi erosi tergolong parah karena ketebalan optimum pipa pada posisi 1,37 dan 2,51 mm. 11. Pemetaan laju korosi atmosferik baja konstruksi di industri pabrik kelapa sawit, studi kasus di PT Ensem Sawita, oleh Muhammad Zulfri, Nurdin Ali, Syarizal Fona, Bantacut, Syaiful Husni, Husaini, dan Sri Mulyati tahun 2018. Masalah yang didapatkan oleh penulis yaitu banyaknya industri pabrik kelapa sawit yang tersebar hampir di seluruh Aceh mengakibatkan pencemaran lingkungan yang dapat menyebabkan terjadinya korosi atmosferik adalah limbah gas buang yang dihasilkan dari beroperasinya industri PKS tersebut, yaitu pabrik kelapa sawit tersebut. Metode penelitian yang dilakukan adalah menempatkan spesimen baja di rak pengujian pada halaman terbuka. Hal ini dilakukan pada 5 jenis baja konstruksi. Dengan hasil yang didapatkan yaitu 1, tingkat laju korosi pada baja plat strip berkisar antara 0,14 sampai 0,13 MPy. Baja siku tingkat laju korosinya berkisar 0,06 sampai 0,10. Baja silinder tingkat laju korosinya berkisar antara 0,10 sampai 0,21. Baja plat pasaran tingkat laju korosinya berkisar antara 0,10 sampai 0,18. Baja karbon rendah tingkat laju korosinya berkisar 0,16 sampai dengan 0,28. Secara keseluruhan, tingkat laju korosi pada 5 jenis baja konstruksi tersebut masih berada dalam batas ketahanan korosi relatif. 12. Analisis jenis kerusakan pada bangunan gedung bertingkat, studi kasus pada gedung apartemen dan hotel Candiland Semarang, oleh Arif Subakti Arianto tahun 2020. Masalah yang didapatkan adalah terdapat kerusakan pada gedung apartemen dan hotel Candiland. Metode yang dilakukan yaitu metode survei. Terdapat hasil yang didapatkan oleh penulis yaitu teridentifikasi ada 7 macam kerusakan, yaitu karat atau korosi material, retak vertikal join, kolom dan tembok, retak pada frame jendela dan pintu, kebocoran pada plat atap, retak random pada dinding, kerusakan setempat pada dinding, dan kusam serta lapuk pada langit-langit. 13. Analisis jenis kerusakan pada bangunan rumah, studi kasus perumahan Pondok Pasir Mas Palangkaraya, oleh Ivan tahun 2021. Masalah yang ditemukan adalah teridentifikasi ada beberapa macam kerusakan yang terjadi. Maka dari itu, metode penelitian yang dilakukan adalah metode survei. 2. Penilaian tingkat kerusakan bangunan perumahan menggunakan instrumen seperti pada jembatan yang dimodifikasi sedemikian rupa dengan tingkat kerusakan 0 sampai 5. Dan dari ini teridentifikasi ada 9 macam kerusakan, yaitu kebocoran pada penutup atap, adanya karat atau korosi, pelapukan list plank, cacat kayu pada kuda-kuda dan gording, pelapukan langit-langit, retak vertikal join kolom dan tembok, retak pada frame dan pintu, retak random pada dinding, dan kerusakan setempat pada dinding. 14. Analisis retakan korosi tegangan pada aluminium dengan variasi pembebanan dalam media korosi HCl 1F. Oleh Dewi Handayani dan Athanasius Priharyoto Bayuseno tahun 2014. Dalam perencanaan konstruksi, perancang sering melupakan aspek-aspek korosi retak tegangan sehingga hasil dari perancangan tidak dapat berfungsi dalam jangka waktu lama. Pengujian stress corrosion cracking ini adalah metode penelitian yang dilakukan, yaitu ada 4. Pertama, pengujian stress corrosion cracking. 2, pengujian komposisi kimia pada benda uji. 3, metalografi. Dan 4, pengujian kekerasan. Hasil yang didapatkan
bahwa semakin besar pembebanan, maka laju korosi akan semakin cepat. Sedangkan penulis di sini tidak memberikan saran ataupun masukan. 15. Analisa kegagalan pada pipa ulir di lingkungan perminyakan oleh Deden Suripto tahun 2014. Masalah yang didapat adalah terjadinya cacat pada ujung pipa ulir yang diakibatkan karena korosi di perusahaan perminyakan yang berlokasi di Cirebon. Metode penelitian adalah metode failure analysis. Dengan hasil, secara visualisasi, permukaan pipa ulir telah terjadi korosi merata berwarna merah kecoklatan. Hasil pemeriksaan makro terlihat pada ujung ulir ada penipisan ketebalan yang disebabkan oleh korosi celah. Dan saran yang diberikan oleh penulis adalah pada daerah ulir, kelonggaran disesuaikan dengan ketentuan teknis. Dan pada korosi permukaan perlu dilakukan analisis mikrobiologi untuk mengetahui adanya mikroorganisme tertentu. 16. Analisis kerusakan struktur bangunan gedung Bapeda Wonogiri oleh Henry Hartono tahun 2007. Masalah yang didapatkan adalah terjadinya rembesan air yang mengakibatkan korosi pada baja tulangan. Dengan metode penelitian, data dokumen teknis, dan penelitian, hasil yang didapat adalah rembesan air pada struktur gedung kantor Bapeda Wonogiri akibat porositas beton yang tinggi dan terjadinya cracks. Saran yang diberikan adalah untuk mendapatkan hasil pembangunan gedung yang baik dalam perencanaan dan pelaksanaan konstruksi berpedoman kepada peraturan-peraturan yang berlaku. 17. Pengaruh korosi terhadap kegagalan logam pada jembatan oleh Anita Putri Kurniasari dan Yasmin Amalia 2022. Masalahnya yaitu terdapat beberapa kasus keruntuhan jembatan yang disebabkan oleh korosi dengan metode penelitian literatur review. Hasilnya adalah ketidakhomogenan baja dan lingkungan baja mengakibatkan terbentuknya sel korosi pada permukaan baja. Korosi baja pada lingkungan tertentu seperti laut, air, angin, kabut juga menjadi salah satu faktor. Kerusakan struktur jembatan yang disebabkan korosi dari ion klorida pada air laut lebih tinggi dibandingkan dengan korosi pada lingkungan sungai. Saran, pada daerah ulir, kelonggaran disesuaikan dengan ketentuan teknis dan pada korosi permukaan perlu dilakukan analisis mikrobiologi untuk mengetahui adanya mikroorganisme tertentu. 18. Penilaian kerusakan pada gedung kantor Jasara Harja, Lok Sumawe oleh Julius Rief Al-Khali tahun 2013. Masalah yang didapatkan adalah gedung kantor PT Jasara Harja Lok Sumawe mengalami kerusakan berupa korosi tulangan dan retak. Metode penelitian yaitu investigasi visual dan investigasi detail. Hasil yang didapatkan dari hasil investigasi diketahui bahwa kondisi bekas rawa tempat berdirinya gedung turut mempengaruhi laju kerusakan terutama terhadap korosi tulangan beton. Saran adalah perlu dilakukan perbaikan atau renovasi. 19. Evaluasi penyebab kegagalan bangunan turap di sebuah sungai berdasarkan SNI 2847.2 2013 oleh Tri Handayani dan Sudarmadi tahun 2020. Masalah yang didapatkan oleh penulis adalah terdapat kerusakan yang diakibatkan oleh adanya korosi pada baja tulangan. Dengan metode penelitian, metode analisis, dan mendapatkan hasil, berdasarkan hasil analisa bahwa terdapat banyak kerusakan pada struktur dinding penahan tanah, retak, dan patahnya sambungan tiang dan kolom. Lebar retak lebih dari 0,4 mm. Kerusakan tersebut mengakibatkan korosi pada struktur beton. Dan di sini penulis tidak ada memberikan saran pada pembacanya. Dan yang terakhir yaitu 20, identifikasi tingkat kerusakan plat lantai 3 kampus Politeknik Saint Paul Sorong oleh Epaphroditus Tuanakota tahun 2020. Masalahnya yaitu terdapat kerusakan plat di kampus Politeknik Saint Paul Sorong dengan metode penelitian survei di lapangan dan mendapatkan hasil terdeteksi adanya kerusakan pada beton dan mengalami spaling sehingga tulangan terekspos dan mengakibatkan korosi. Dan penulis di sini juga tidak memberikan saran. Nah, demikian presentasi tugas dari kami. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Wabillahi taufiq wa hidayah, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.